Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Umi. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi matematika kelas 8 yaitu barisan geometri. Sebelum Ibu memulai pembelajaran kita hari ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar Ibu semakin semangat membuatkan kalian konten-konten video pembelajaran yang tentunya menarik dan mudah dipahami. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, siswa dapat memahami definisi dari barisan geometri. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan rumus suku ke n dari sebuah barisan geometri. Dan yang ketiga adalah siswa dapat menentukan suku ke n dari sebuah barisan geometri. Langsung saja definisi barisan geometri. Definisi dari barisan geometri adalah: barisan geometri adalah sebuah pola bilangan yang suku berikutnya diperoleh dari perkalian suku sebelumnya dengan sebuah bilangan tertentu yang sama. Contoh, misalkan kita diberikan nomor 1, yaitu barisan 2, 6, 18, 54, dan seterusnya. Kemudian kita perhatikan pola perkalian dari 2 ke 6, 6 ke 18, 18 ke 54. 2 kita kalikan dengan 3 menghasilkan 6. 6 kita kalikan 3 menghasilkan 18. 18 kita kalikan dengan 3 menghasilkan 54. Nah, pada contoh nomor 2, 3 kita kalikan 2 menghasilkan 6. 6 kita kalikan dengan 2 menghasilkan 12. 12 kita kalikan dengan 2 menghasilkan 24. Ini semuanya sesuai dengan definisi di atas, yaitu suku setelahnya diperoleh dari perkalian suku sebelumnya dengan suatu bilangan tertentu. Untuk nomor 3 kita perhatikan dari 1/8 ke 1/4. Nah, dari 1/8 ke 1/4 ini, 1/8 kita kalikan dengan 2 menghasilkan 1/4. Karena 1/8, 8-nya kita coret dengan 2 menghasilkan 4. Begitu. Kita perkecil, kita sederhanakan. Jadi 1/8 kita kalikan dengan 2 menghasilkan 1/4. 1/4 kita kalikan dengan 2 menghasilkan 1/2, dan seterusnya, seperti pada gambar. Kemudian kita ke contoh nomor 4, 64 ke 32. Sekarang kamu perhatikan 64 ke 32 ini kan dibagi 2, tapi fokus kita adalah sekarang perkalian. Jadi untuk bagi 2-nya kita rubah kalimatnya menjadi kita kalikan dengan 1/2. Jadi dari 64 ke 32 sebenarnya kita sedang mengalihkan, yaitu kita kalikan 64 dengan 1/2 menghasilkan 32. 32 kita kalikan dengan 1/2 menghasilkan 16, sedangkan 16 kita kalikan dengan 1/2 menghasilkan 8. Paham? Kemudian kita lanjut menentukan rumus suku dan suku ke n dari sebuah barisan geometri. Nah, suku ke n dari sebuah barisan geometri diberikan sebuah barisan 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Kita lihat polanya ya. Dari 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8, semuanya dikalikan dengan 2. Jadi, untuk barisan yang diberikan ini, berdasarkan definisi yang sudah kita pelajari tadi, maka barisan tersebut merupakan barisan geometri. Nah, kita perhatikan nih untuk bagian yang duanya. Di sini, nah, 2 dapat kita peroleh dari suku kedua kita bagi dengan suku pertama, yaitu 2 dibagi 1. Nah, kemudian bisa juga kita peroleh dari suku ketiga kita bagi dengan suku kedua, yaitu 4 dibagi 2. Bisa juga kita peroleh dari 8 dibagi 4, yaitu suku keempat kita bagi dengan suku ketiga. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pada barisan di samping 2 diperoleh dari perbandingan antara suatu suku dengan suku sebelumnya. Nah, di sini 2 merupakan rasio, yaitu atau perbandingan. Nama lain dari perbandingan adalah rasio atau disimbolkan dengan R. Jadi kita peroleh R sama dengan UN per UN kurang 1. Nah, jadi 2 yang kita peroleh tadi disimbolkan dengan R. Kita lanjut.
Pada sebuah barisan geometri, rumus suku ke N adalah UN sama dengan A kali R berpangkat N kurang 1, di mana keterangannya adalah A merupakan suku pertama seperti pada gambar, kemudian R sama dengan perbandingan antara suatu suku atau rasionya, yaitu pada gambar R merupakan 2. Adapun caranya untuk menentukan R yaitu, ingat R rumusnya adalah UN per U N kurang 1. Nah, dari barisan di samping kita boleh pilih salah satunya, terserah mana saja. Ibu ambil 8. Nah, suku sebelum dari 8 adalah 4. Jadi, boleh kita ambil rumusnya R sama dengan 8 per 4. Kemudian terserah kalian untuk pilih yang mana ya. Agar kalian lebih paham, kita lanjut ke contoh. Pada contoh nomor 1 diberikan barisan 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Tentukan rumus suku ke N. Kemudian kita juga disuruh untuk menentukan suku ke-8. Cara menjawabnya adalah yang paling pertama yang harus kita tentukan adalah yang diketahui dari soal. Yang diketahui adalah kita boleh menuliskan ulang barisannya 1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Nah, kita lihat, kita akan mencari rasio dan suku pertama. Untuk rasionya, kita bisa memilih suku berapapun. Misalkan, ibu memilih suku yang keempat yaitu 8. Nah, suku sebelumnya adalah 4, maka rasio yang diperoleh adalah 8 per 4 yaitu 2. Nah, untuk A-nya, A adalah suku pertama yaitu 1. Oke, kita lanjut. Ditanyakan sudah jelas ya, yaitu UN dan U8. Jadi yang pertama kita cari adalah UN. Rumus UN adalah A kita kalikan dengan R berpangkat N kurang 1, yaitu 1 kita kalikan dengan rasionya 2, kita kurung berpangkat N kurang 1, sama dengan 1. Kan kalau kita kalikan dengan bilangan apapun akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Seperti 1 dikali 2 menghasilkan 2. 1 kita kalikan dengan 10 menghasilkan 10. Jadi pada perkalian 1 dikali 2 berpangkat N kurang 1 pastilah menghasilkan dirinya sendiri. Sehingga diperoleh UN sama dengan 2 berpangkat N kurang 1. Kemudian kita lanjut ke bagian B. Kita tulis dulu UN-nya. UN sama dengan 2 berpangkat N kurang 1. Karena kita disuruh untuk mencari U8 atau suku ke-8, maka kita ganti N menjadi 8. Karena N yang ruas kiri sudah kita ganti dengan 8, jadi N ruas kanan juga harus diganti dengan 8. Sehingga U8 sama dengan 2 berpangkat 8 kurang 1. Jadi U8 sama dengan 2 berpangkat 7. 2 berpangkat 7 adalah 2 kita kalikan sebanyak 7 kali, yaitu 2 kita kalikan dengan 2 kita kalikan dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali. 2 dikali 2 menghasilkan 4, dikali 2 menghasilkan 8, kali 2 menghasilkan 16, kali 2 menghasilkan 32, kali 2 menghasilkan 64, dan dikali 2 menghasilkan 128. Maka dapat disimpulkan bahwa U8 adalah 128. Paham? Kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke contoh nomor 2. Pada contoh nomor 2 diberikan sebuah barisan yaitu 4, negatif 2, 1, negatif 1 per 2, dan seterusnya. Kita disuruh untuk menentukan rumus suku ke N dan suku ke-8. Untuk menjawabnya, lagi-lagi kita harus menulis yang diketahui dari soal. Kita boleh menuliskan ulang barisan yaitu 4, negatif 2, 1, negatif 1 per 2, dan seterusnya. Jadi dari yang diketahui kita peroleh A sama dengan 4. Kemudian untuk rasionya adalah kita ambil yang paling mudah, yaitu menurut ibu yang paling mudah adalah dari negatif 2 ke 1. Jadi dari negatif 2 ke 1. Nah, kita tuliskan dulu suku selanjutnya itu 1. 1 per suku sebelumnya itu negatif 2, maka diperoleh rasionya adalah 1 per negatif 2. Kita lanjut nih ke bagian A, yaitu menentukan rumus suku ke N.
kita kan sudah tahu rumusnya, UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Sama dengan A-nya 4, jadi 4 kita kalikan dengan negatif 1/2 pangkat N kurang 1. Kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa sih bisa berubah menjadi negatif 1/2? Perhatikan, negatif 1/2 ini sama dengan 1/-2 sama dengan negatif 1/2. Ini semuanya sama artinya, jadi berubah menjadi negatif 1/2. Nah, setelah kalian paham, berarti kita lanjut lagi ke bagian B. Pada bagian B, kita disuruh untuk menentukan suku ke-8. Jadi, ingat kita tuliskan dulu UN-nya. UN yang kita peroleh tadi adalah 4 kali negatif 1/2 berpangkat N kurang 1. Ingat, kita disuruh untuk menentukan suku ke-8, maka N-nya kita ganti menjadi 8. 4 kali negatif 1/2 tutup kurung berpangkat 8 kurang 1. Nah, jadi kita peroleh U8 sama dengan 4 kita kalikan dengan negatif 1/2 tutup kurung berpangkat 7. Nah, di sini ada yang unik, yaitu negatif 1/2 kan bilangan negatif. Nah, kebetulan bilangan negatif ini memiliki pangkat yaitu 7. Nah, Ibu jelaskan mengenai aturan bilangan negatif yang berpangkat. Jika berpangkat ganjil, misalkan bilangan negatif itu berpangkat ganjil, maka hasilnya pastilah negatif. Jika pangkatnya genap, maka hasilnya adalah positif. Nah, kita analisis. Ternyata negatif 1/2 berpangkat 7. Karena 7 merupakan angka ganjil, maka hasil dari negatif 1/2 berpangkat 7 pasti bernilai negatif, sehingga diperoleh U8 sama dengan 4 kita kalikan dengan negatif 1. Kenapa 1? Karena 1 berpangkat 7 tetap 1, sedangkan untuk penyebutnya 128. Kenapa? Karena 2 berpangkat 7 adalah 128. Kemudian 4 kita coret dengan 128 menghasilkan 128 dicoret dengan 4 menghasilkan 32. 4 kita bagi dengan 4 menghasilkan 1, sehingga kita peroleh hasil akhirnya adalah negatif 1/32. Kenapa negatif 1? Karena sudah jelas ya, di sini ada bilangan negatif. Kemudian 1 kali 1 menghasilkan 1, kemudian yang di bawahnya kita tulis sisanya yaitu 32. Sampai sini kalian paham? Kalau kalian sudah paham, kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Kita lanjut ke contoh soal nomor 3. Pada contoh soal nomor 3, sebuah barisan geometri diberikan suku pertama 1/2 dan suku ke-8 sama dengan 64. Berapakah rasionya? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kita tulis dulu yang diketahui, yaitu A sama dengan 1/2 dan U8 sama dengan 64. Yang ditanyakan yaitu berapakah rasio, yaitu R. Untuk menyelesaikannya, kita tulis dulu UN sama dengan A kali R berpangkat N kurang 1. Nah, jadi U8 sama dengan A kita kalikan dengan R berpangkat 8 kurang 1. Oke, kemudian kita kerja lagi. U8 kan diketahui 64, jadi kita tuliskan 64 sama dengan 1/2 kita kalikan dengan R pangkat 7. Nah, diperoleh 64 sama dengan R berpangkat 7/2. Kemudian yang bahagi 2-nya kita pindahkan ke ruas bagian kiri menjadi kali 2. Jadi 64 kali 2 sama dengan R berpangkat 7. 64 dikali 2 menghasilkan 128.
Jadi 128 sama dengan R berpangkat 7. Nah, untuk menyelesaikan soal bentuk begini, jadi 128 kita cari dulu berapa berpangkat 7 sama dengan 128. Nah, setelah kita cari ternyata diperoleh 2 berpangkat 7 menghasilkan 128. Jadi diperoleh 2 berpangkat 7 sama dengan R berpangkat 7. Karena pangkatnya sama maka 2 sama dengan R. Atau kita balik nih, jadi diperoleh R sama dengan 2. Ibu harap sampai sini kalian bisa memahami materi Ibu. Sekian dulu ya hari ini. Terima kasih untuk kalian karena telah meluangkan waktu kalian untuk menonton video Ibu. Kedepannya, jika kalian merasa bahwa video ini bermanfaat untuk orang lain, kalian bisa share video ini sebanyak-banyaknya kepada orang lain agar semakin banyak yang bisa mendapatkan manfaat dari video yang Ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.